Oke, karena suara saya udah jelas kedengeran, saya mau menyapa dulu Mom Dad semua yang sudah hadir malam ini di acara IG Live Primaku. Gimana nih hari ini? Apakah sudah ikut lomba tarik tambang atau makan kerupuk di kompleks? Pasti seru banget ya hari ini, dan malam ini kita mau menutup hari ulang tahun Republik Indonesia dengan belajar mengenai diet pada ibu menyusui. Nah, sebagai ibu-ibu yang juga menyusui, kita kan selama hamil udah naik berat badan ya, moms ya terutama. Udah naik, ada yang sedikit, ada yang agak banyak, ada yang banyak banget gitu selama hamil. Nah, begitu si bayi si kecil lahir, kita menyusui, kapan sih sebenarnya kita tuh bisa diet gitu kayaknya ya, dari judulnya sih arah-arahnya ke sana nih. Nah, kita pastinya Primaku mendatangkan narasumber yang sangat qualified di bidangnya, sangat terpercaya, yang akan sharing berbagi ilmu sama kita malam hari ini. Nah, sambil menunggu beliau join, saya saya Dokter Anak akan menjadi moderator pada malam hari ini, dan saya ingatkan lagi nih buat Mom and Dad yang belum mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk bergabung nonton IG Live kita malam ini, silahkan diajak, dan jangan lupa juga untuk mengajak mereka, atau jangan lupa Mom and Dad juga mendownload aplikasi Primaku. Aplikasi Primaku adalah aplikasi mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Kementerian Kesehatan yang bermanfaat untuk memantau tumbuh kembang anak. Nah, dan jangan lupa juga kalau misalnya udah download, segera diupdate atau senantiasa diupdate supaya fitur-fitur yang baru juga dapat digunakan. Salah satunya yang baru adalah fitur rapor anak, dan jangan lupa juga men-share keseruan IG Live kita pada malam hari ini ya, Momendet ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan aja langsung di chat di kolom komen. Apakah Dokter Nesa sudah hadir? Sambil nunggu ya. Kayaknya nih pertanyaannya bakal seputar boleh makan apa aja, berapa banyak makannya dok. Terus kalau diet, terus nanti asinya gimana dong? Selamat malam, Dokter Nesa. Ini sudah baik-baik. Jelas nggak ya suara saya? Jelas banget. Baik. Oke, Burem-burem itu nggak Dokter Dini? mana? Nggak burem ya? Buram kayaknya ya. Oke, buram nggak ibu-ibu? Bapak-bapak mungkin ada yang nonton. Nggak buram ya? Oke, saya kenalin dulu ya, Dokter Nesa atau Dokter Yohanesa Wulandari, MGC, SPGK Konsultan, adalah seorang dokter di klinik. Beliau menamatkan pendidikan spesialis di klinik di FKUI dan saat ini sedang dalam program doktor juga di FKUI. Beliau aktif sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Gizi FKUI SDM dan juga praktek di Rumah Sakit Saint Carolus. Oke, Dokter Nesa, kita langsung mulai aja ya sambil menunggu moms atau ada juga dads yang bergabung. Ini pertanyaan begitu melihat judul ya, langsung deh kepikir. Jadi sebenarnya ibu menyusui boleh diet, dok? Kalau lagi menyusui, mungkin balik dulu ke istilah diet dulu ya, Dokter Dini ya. Diet itu kalau misalnya kita konotasikan biasanya menurunkan berat badan ya, program menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya diet itu nama lainnya pola makan, Dokter Dini. Jadi yang mau kita bahas saat ini sebenarnya lebih ke pola makan apa sih yang tepat nih saat menyusui. Terutama pas ASI eksklusif ya Dokter Dini gitu. Terus kalau mau menjawab pertanyaannya Dokter Dini, boleh nggak sih kalau misalnya dibilang pola makan ya boleh-boleh aja ya pola makan yang sehat gitu seimbang. Tapi kalau misalnya diet konotasinya buat menurunkan berat badan sih memang tidak direkomendasikan kalau untuk menyusui karena penting banget tuh kita kan untuk memproduksi kualitas ASI ya yang baik supaya pertumbuhan bayinya tetap baik ya. Gitu Dokter Dini. Jadi ya moms, bukan diet menurunkan berat badan, tapi diet itu adalah pola makan betul gitu. Nah ini di IG Story, dok, pertanyaannya masuk dari IG Story dan juga pertanyaan saya pribadi gitu ya. Sebenarnya tuh berapa banyak sih yang makan?
karena ada pengalaman saya sebagai ibu menyusui, kalau lagi menyusui tuh kayak lapar terus tuh dok. Apa hanya buat 2 orang? Jadi berapa banyak nih ya? Iya, untuk istilah itu ya makan untuk 2 porsi atau misalnya 2 orang itu sebaiknya tuh harus dikesampingkan. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita menyusui gitu ya, memang kita butuh tambahan asupan memang karena untuk ASI itu kan mesti ngeluarin output energi ya. Artinya itu sekitar 15-25% dari kebutuhan kita sehari-hari kalori itu buat ASI, buat produksi ASI. Tes-tes Dokter Dini atau saya ya, koneksinya yang kurang bagus. Aku dengar dokter Nesa. Ibu-ibu dengar nggak Bu? Dokter Dini hilang soalnya dok. Baik, dilanjutin aja ya. Jadi memang kita harus Jelas? menambah, ya sudah. Oke. Harus menambah asupan tuh kalau misalnya kita bicara ASI eksklusif dulu ya. Di 6 bulan pertama itu memang harus nambahin sekitar 350 kalori. Di 6 bulan kedua nyusuin harus nambahin 400 kalori. Jadi total-total ya sehari ya kalau misalnya kita hitunglah kebutuhan sehari ibu itu 1.800 ya. Mungkin sekitar minimal 2.000 kalori lah sehari. Makanya kenapa rasanya emang lapar karena memang itu kan suatu sinyal tubuh kita bilang kalau kita memang butuh tambahan asupan gitu. Nah kalau bicara soal banyak, kalau ngomongin kalori mungkin nggak kebayang ya Dokter Dini seberapa banyak sih yang mesti saya makan gitu. Kalau misalnya kira-kira minimal 2.000 kalori itu ya sekali makan misalnya makan siang gitu itu lauk hewannya bisa aja itu sekitar misalnya 2 potong ayam, masih mesti tambah nabati ya, entah itu tahu atau tempe atau kacang-kacangan rebus gitu ya, itu juga sekitar 2 porsi, belum lagi nanti entah itu sumber hidrat arangnya ya, karbohidrat misalnya nasi atau kentang, itu bisa sekitar 2 porsi nih kalau kita ngomongin soal di makan siang ya, satu menu utama ya. Plus juga masih ada nanti sayurnya tuh makan. Nanti di jam snack atau di jam selingan ada buah juga ada takaran itu mungkin sekitar 1 atau 2 potong gitu. Nanti masih ada tambahan produk susu. Nah kira-kira memang cukup banyak ya kalau kita bandingkan sama dulu pas sebelum misalnya belum hamil gitu. Pastinya beda jauh karena bedanya kan sekitar 300 sampai 400 kalori itu sekitar satu menu utama lah gitu. Jadi ada yang double tuh porsi lauknya. Kira-kira seperti itu sih Dokter Dini. Oh, jadi porsi lauknya ya dok ya yang sebaiknya ditambah ya. Iya, jadi karbohidratnya juga nambah, tapi memang lebih penting lagi adalah lauknya. Lauk dari hewan, lauk dari nabati, seratnya juga ada. Jadi prinsipnya sih seimbang sih Dokter Dini. Oke, nah itu kan kayaknya udah banyak ya dok ya. Kalau misalnya masih lapar gimana tuh dok? Boleh ya? Ya, Gimana? jadi memang kan setiap ibu-ibu menyusui itu memang kebutuhannya beda-beda nih Dokter Dini. Jadi kalau tadi saya bilang 2.000 itu kan memang hanya patokan ya hitunglah populasi sehat lah Indonesia gitu ya. Tapi kan sebenarnya idealnya tuh ngitungnya adalah memang per berat badannya sekarang berapa, tinggi badannya sekarang berapa gitu. Jadi bisa saja yang saya sebutin tadi memang cocoknya misalnya buat yang berat badannya misalnya 60 entah 70-an kilo misalnya atau 60-an kilo gitu. Tapi kalau misalnya yang beratnya lebih berat lagi, memang mungkin butuhnya asupannya lebih besar dari itu gitu. Jadi memang idealnya memang konsultasi kepada yang lebih kompeten sih. Maksudnya butuhnya memang sehari itu berapa sih gitu. Kalau misalnya lapar tuh memang itu adalah sinyal kalau misalnya memang asupannya kurang gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa gitu? Memang nggak sembarang bisa kita konsumsi sih Dokter Dini. Maksudnya kita butuh kalori banyak, tapi bukan artinya kita bisa sembarangan makan itu sih Dokter Dini. Jadi kita nggak mau kan, memang kita mau produksi ASI, tapi kan ASI yang berkualitas dan juga tidak membahayakan kesehatan si ibu yang menyusui ya. Bukan berarti kita bisa
apa ya, contohnya misalnya kita lapar makannya misalnya yang banyak lemak jenuhnya misalnya gitu, tapi kita mau kan sebenarnya lemak baiknya. Misalnya kalau lagi lapar, misalnya snacknya boleh aja misalnya tambahin alpukat gitu ya, alpukat Hmm. mentega yang disendokin. Nah, itu kan sebenarnya sumber lemak, baik buat produksi ASI-nya ya, tapi memang lemaknya lemak yang tidak jenuh gitu. Jadi memang yang baik itu contoh sih, salah satu contohnya Dokter Dini. Nah, jadi ya Moms ya, alpukat ternyata bukan cuma buat MPASI, bisa juga buat ibunya ya. Jadi kalau mau beli alpukat mentega agak banyakkan dikit gitu supaya punya snack. Nah, oke Dok. Tadi ngomong-ngomong soal jenuh lemak tidak jenuh ya. Eh, kan kita pengen dong di ASI itu proporsi hin milknya agak lebih banyak. Kadang-kadang juga mungkin suka lihat ya di Instagram itu ada yang sampai lemak asinya bisa katanya jadi puding dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya Dok, kalau untuk meningkatkan hin milk atau tadi ada juga tuh moms yang nanya gimana kayak asinya berkualitas. Nah, dalam hal ini misalnya kita pengen nambahin hin milk gitu Dok, apakah bisa kita makan yang kayak sumber lemaknya itu tinggi? Contohnya nih, food kan enak tuh, terus kan berlemak. Nah, itu bisa nggak sih Dok sebenarnya Dok? Iya, itu mungkin jalan ninja kali ya Dokter Dini. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya ASI kan tadi Dokter Dini udah sampaikan ya, jadi ada sumber, kita bisa bilang lemaknya salah satunya lah ya yang paling berperan ya. Nah, kalau misalnya dari literatur sumber lemak dari ASI itu sebenarnya ada banyak ya, tapi terutama adalah produksi dari payudara si ibu sendiri. Kemudian asupannya pastinya asupan makanan dari si ibu, dan juga nggak lupa cadangan lemak badan ibu waktu sejak sebelum hamil maupun selama kehamilan gitu. Jadi yang perlu ditekankan adalah nggak cuma asupan waktu menyusui, tapi sebelum melahirkan pun itu cadangan lemak yang nanti bisa berfungsi buat menambah komponen hin milk dalam ASI. Itu untuk awal-awal kehidupan si bayi ya. Tapi nanti udah berikutnya tentunya nanti porsi dari asupan si ibu yang menyusui itu juga cukup besar. Artinya untuk menambah lemak itu memang kita harus banyak porsinya yang lemak tidak jenuh. Tadi contohnya memang alpukat bisa gitu. Kemudian atau misalnya sumber-sumber yang lain, entah itu dari almond boleh, atau misalnya dari oil, entah itu misalnya zaitun atau canola, misalnya dibuat untuk bukan untuk memasak ya, tapi untuk tambahan entah itu dressing waktu kita makan sayur itu kita bisa ambil peroleh lemak bagusnya dari situ dok, tanpa membahayakan kesehatan si ibu. Yang kita khawatirin apa sih dok, kalau misalnya kita jalur ninja, kita oh ya udah saya yang penting nambahin lemak tapi boleh apa aja. Contohnya misalnya fast food, dia kan proses food, kemudian lemaknya memang tinggi, tapi lemaknya banyaknya lemak jenuh ya dok, karena kan banyak yang di deep fried gitu. Jadi nanti membahayakan kesehatan si ibunya, entah misalnya nanti meningkatkan risiko entah kolesterolnya tinggi gitu, seperti itu sih dok. Atau misalnya tuh justru tambahan lemak di dalam tubuhnya tuh yang lemak jeleknya, atau kita bilang apa ya, lemak yang di organ tubuh gitu, yang nanti meningkatkan risiko uh, jauh ke belakang ya, nanti udah selesai menyusui malah nanti resiko kesehatannya buat si ibu yang menyusui itu nggak baik. Tapi utamakanlah tadi sumber-sumber bahan lemak yang memang baik ya dok gitu, jadi nggak sembarangan makan juga. Oke, jadi pengen boleh moms ya sekali nggak tiap hari juga gitu. Dan Betul, betul. IG live Primaku beberapa waktu yang lalu tentang persiapan ibu hamil. Nah, ternyata persiapan ibu hamil itu termasuk salah satunya adalah cadangan lemaknya tadi gitu. Nah, terus kalau misalnya yang bangsanya kan kalau ibu-ibu baru melahirkan tuh biasanya semangat nih dok makan sayur ya, sayur bayam, sayur katuk gitu-gitu. Nah, itu Ya, gimana dok kalau dari uh, pandangan dokter? konteks buat menambah produksi kali ya dokter Dini ya, menambah Iya. produksi ASI ya. Oke, mungkin kita sebutnya istilahnya galak togok ya dok ya. Jadi sebenarnya memang sampai detik ini memang untuk rekomendasinya memang belum ada. Tapi kalau misalnya untuk
menambah memang banyak banget penelitiannya ya, entah itu daun katuk atau daun bangun-bangun kali ya, ada juga tuh ya, atau misalnya bentuk yang lainnya yang sudah diproduksi. Sebenarnya relatif aman, boleh saja untuk membantu, tapi jangan pernah lupakan sebenarnya yang paling penting tuh tadi itu ya, asupan yang memang sesuai kebutuhan kita, kalorinya, kemudian porsinya juga, kemudian seimbang ya antara tadi lauknya, karena kan itu juga sumber protein dan sumber lemak tadi. Kemudian cadangan lemak waktu lagi hamil, baik juga sebelum hamil. Jadi itu yang lebih penting gitu. Jadi kalau untuk tadi yang dokter sebutkan itu boleh saja buat membantu gitu, untuk pendukung support boleh, tapi jangan pernah lupakan yang tadi kunci utamanya tadi. Oke, jangan lupa ya Bu ya, selain makan sayur, jangan lupa makan protein hewaninya, didobel boleh kata dokter Nesa. Boleh, boleh. Karbohidratnya juga boleh, dan jangan lupa yang membuat asinya banyak adalah kalau payudara secara konstan dikosong. Oke, oke dok. Pertanyaan berikutnya nih dok. Kan saat ini kami para dokter anak kan selalu endorse nih ASI eksklusif, ASI eksklusif. Nah, salah satu manfaat dari ASI eksklusif itu adalah buat nurunin berat badan ya dok ya. Iya, itu bukan mitos dokter Din, tapi memang benar fakta. Jadi kalau ASI eksklusif itu, kalau dari penelitian tuh bisa memang, karena kan memang benar mengeluarkan kalori ya dok, membakar kalori lah istilahnya. Jadi bisa tuh menurunkan berat badan tuh mungkin sekitar 0,5 kilo dalam per minggu tuh bisa sampai segitu gitu. Jadi hitunglah misalnya per bulan bisa sampai 2 kilo ya dokter Dini gitu. Jadi memang memang betul gitu. Jadi memang harus kalau bisa ASI eksklusif gitu. Kalau memang tidak ada hambatan atau halangan. Karena dengan sendirinya pasti akan menurunkan berat badan si ibu gitu. Jadi nggak perlu lah program-program nurunin berat badan, dokter Dinia sendirinya memang akan terbakar tuh kalorinya, cadangan lemaknya. Oh gitu. Jadi bisa turun berapa kilo dok kira-kira? Selama Bisa, bisa. Oke. Nah, kalau misalnya eh, ibu-ibu menyusui gitu, tadi kan nggak dianjurkan ya dok, apalagi terutama 6 bulan pertama gitu, nggak dianjurkan Betul. untuk diet gitu. Maksudnya diet dalam arti menurunkan berat badan, minum pelangsing gitu, boleh nggak? Itu sama aja dok. Jadi maksudnya program mengurangi berat badan itu kan entah ngurangin porsi makannya, kemudian minum-minum obat-obatan yang kita nggak tahu ya dok. Maksudnya kadang-kadang ada juga yang belinya dari e-commerce yang nggak jelas apa gitu ya. Pun misalnya ke dokter pasti juga nggak dikasih pasti kalau minum obat menurunkan berat badan. Karena kan prinsip utamanya jangan menurunkan berat badan memang dengan sengaja untuk estetika ibunya gitu. Jadi memang dengan alami memang pasti akan menurunkan berat badan. Jadi tidak dianjurkan, tidak disarankan lah dok untuk misalnya obat-obat pelangsing. Oh Efek baik. sampingnya juga banyak dok. Ya. Oh, karena dia keluar di ASI ya dok ya, mungkin ya salah satunya ya. Ya, salah satunya iya. Kemudian ada juga obat pelangsing misalnya yang memang ada ya beredar pasaran, misalnya dia menghambat penyerapan lemak. Padahal kan sebenarnya lemak itu kan kita butuhkan buat si bayi untuk produksi di ASI kan. Kalau misalnya mengkonsumsi itu kan tidak ada lemak dong, artinya berarti di ASI-nya. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan dok. Oke, baik dok. Jelas sekali ya dokter Neta ya. Bu, kita membesarkan bayi kita dulu lah, baru nanti penampilan gitu setelah Betul. selesai ASI. Oke dok, nah berikutnya nih dok, di IG story banyak juga nih moms yang pada nanya, ada nggak sih dok do's and don'ts yang dimakan buat ibu menyusui, atau ada pantangan nggak sih buat ibu menyusui, harus nggak sih minum susu? Nah itu gimana dok? Kalau do and don'ts-nya secara garis besar tadi udah kita bahas ya dok ya. Jadi kita butuh sumber-sumber protein, sumber lemak juga terutama. Kemudian itu dari bahan makanan ya, misalnya dari entah itu nasi, boleh aja misalnya kentang, atau misalnya yang lain ya, misalnya bihun boleh, terus nanti lauknya ayam, ikan gitu boleh, kemudian telur boleh, kemudian daging itu juga
boleh aja gitu ya. Terus porsinya jangan lupa. Kemudian cara masaknya jangan lupa dok. Jadi kita masih bisa kok maksudnya menggunakan minyak misalnya ya. Tapi memang kita bisa berusaha variasi lah, nggak semua misalnya harus digoreng ya, bisa dibikin sop gitu ya, bisa dipanggang gitu, macam-macam. Tapi kan sebenarnya kita tetap dapat peroleh lemak sama proteinnya ya. Kemudian yang berikutnya lagi tadi apa tuh tadi dok? Susu ya? Susu atau ada Ya. pantang tuh dok. Oke. Kalau pantangan itu sebenarnya balik lagi ke kadang-kadang ada yang kita mesti pantang entah itu sapi atau produk susu sapi. Memang kalau misalnya bayinya memang terbukti ada alergi terhadap itu atau intoleransi gitu. Jadi memang ibunya harus membatasi beberapa jenis makanan. Tapi memang itu harus benar-benar indikasi medis, harus konsultasi dulu ke dokter anaknya gitu ya, bayinya apakah ada masalah dengan entah itu alergi atau yang lain gitu. Itu baru nanti bisa ke ibunya. Dan juga tadi ya yang kayak tadi fast food gitu ya, kita mau memperoleh yang baik tapi tanpa juga meningkatkan risiko kesehatan yang jelek buat ibunya. Kemudian untuk susu, sebenarnya susu itu kan adalah salah satu sumber bahan makanan untuk lemak dan protein ya dok ya. Jadi nggak harus susu gitu. Jadi sumber bahan lemak dan protein itu dan juga kalori itu kan bisa diperoleh dari tadi bahan lemak yang hewan ya, salah satunya ya. Kemudian susu itu juga untuk pelengkap. Dan susu itu nggak selalu harus bentuknya susu. Produk susu kan ada banyak juga dong. Jadi kayak yogurt boleh gitu ya. Mungkin yogurt yang plain gitu. Itu kan kita mau peroleh sumber lemak dan juga proteinnya gitu. Tapi juga kita mengurangi misalnya gula sederhananya gitu. Tapi nggak harus susu. Boleh yang lain. Jadi itu memang hanya pelengkap atau substitusi gitu dok. Oke, jadi kalau ibu-ibu, moms yang nggak suka minum susu ya, itu Betul. ternyata wajib minum susu menyusui. Lebih baik kalau misalnya memang nggak suka daripada maksain, ya gitu. Nah, kalau ada satu lagi nih dok, Ya. pertanyaan dari lubuk hati yang paling dalam ya. Kalau kopi gimana dok? Kopi. Iya. Kalau kopi itu kita punya batasannya dok. Jadi kalau misalnya yang kita khawatirin apa sih kalau misalnya bukan hanya kopi ya, jadi lebih ke kafeinnya ya dok ya. Dan kafein itu nggak hanya di kopi, banyak yang lain. Misalnya entah itu green tea atau di coklat pun juga ada gitu. Jadi mungkin konteksnya bukan hanya kopi ya dok, tapi kafein ya. Jadi memang efek sampingnya kalau berlebihan kan nanti efeknya bisa keluar juga di ASI dan juga nanti dikonsumsi sama si bayi. Entah nanti bayinya jadi gelisah seperti itu. Jadi ada batasannya dok. Jadi mungkin sekitar maksimal 2 cangkir ya. Cangkir tuh yang kecil loh dok, bukan yang gelas gede gitu ya dok. Itu dikit sekali. Betul, betul. Jadi masih bisa, tapi memang dibatasi. Dan kalau misalnya lebih aman, mungkin hanya seminggu sekian kali gitu, dok. Kalau lagi cuma pengen-pengen aja gitu. Boleh, tapi memang harus ada batasannya. Boleh ya ibu-ibu ya. Jadi kalau memang yang hidupnya harus dimulai dengan secangkir kopi di pagi hari, silahkan sambil diperhatikan juga efek ke anaknya dan ada batas maksimalnya per hari tadi. Betul. Kopi kalau mau ada efek kopi, tapi nggak ada kafeinnya kan juga ada, dok. Di Decaf ada. Chef, ibu-ibu ya. Jadi dari dokter Nesa ini banyak life hack ya. Kalau misalnya kita pengen ini tapi membatasi gitu. Contohnya si kopi. Betul. Solusi, harus ada solusinya ya, dok. Harus ada solusi. Baik. Oke, Dok. Nah, tadi kan ada nih aku ngebaca chat-chat dari ini. Aku malah pada naik, Dok, berat badannya selama ASI eksklusif gitu. Nah, tapi ada juga ibu tuh yang mengeluh kalau berat badannya malah turunnya banyak banget gitu. Jadi setelah dia melahirkan, berat badannya tuh turun banyak banget atau makanan jadi nggak teratur gitu, Dok, dan khawatir sama kualitas dan kuantitas dari ASI-nya. Kalau yang seperti itu gimana, Dok? Oke, tadi ada tambahan ya kalau misalnya turunnya tadi ASI eksklusif, tentunya jangan lupa ada olahraga ringannya, dokter Dini. Olahraga ya, Moms ya. Kayak gimana tuh, Ya, Dok, olahraga ringan itu seperti apa misalnya? olahraga ringan ya sekedar brisk walking atau misalnya jalan kaki boleh.
Ya, seminggu 3-4 kali boleh gitu, 15 menit 20 menit itu ringan ringan banget gitu, tapi tetap dijalanin supaya bisa tadi Dorong-dorong sekolah. tercapai. Ya, Ya. sambil dokter boleh dok, bisa. Nah kalau tadi kalau turun berat badannya banyak mungkin harus dilihat lagi dok. Kalau misalnya penyebabnya pastinya ada dok, gitu. Jadi entah si ibunya ada penyakit misalnya, ya. Jadi harus dieksplor lebih lanjut ada penyakit atau enggak si ibunya yang menyebabkan misalnya kebutuhan energinya lebih besar gitu. Kemudian ataupun harusnya si ibu kalau dari asupan sekian kalori ini tadi saya bilang misalnya 1.800 2.000 tapi si ibunya makannya nggak banyak gitu. Artinya kan habis di ASI-nya gitu. Itu juga nanti kan memicu eh, si tubuh bilang, saya masih butuh nih. Akhirnya dia harus memakai cadangan yang lain, jadinya makin turun lagi gitu. Jadi banyak sih penyebabnya, jadi harus diekspor. Tapi salah satunya itu yang harus dilihat lagi gitu. Hmm, oke, jadi mesti lihat ya ibunya ada penyakit atau enggak sama makanan ibunya cukup atau enggak. Betul. Ya dok, dan buat ibu-ibu ASI berkualitas, itu tinggal dilihat aja berat badan si dede ya. Kalau misalnya per bulannya naiknya oke bagus dari dokter anak yang nggak ada masalah, nggak ada notification apa-apa, ini harus ada bu, oke banget ya. Terus kita sekarang bacain pertanyaan yang udah ada. Boleh dok, boleh. Oke. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Ade Ashifa. Kalau ibu menyusui itu sebenarnya boleh puasa nggak ya? Kalau boleh, gimana tips supaya puasanya aman dan asinya produksinya nggak terganggu? Mungkin ada ibu-ibu yang menyusui, tapi saat ini karena bukan bulan puasa, mungkin rutin puasa Senin Kamis atau puasa-puasa tertentu gitu dok. Ya, kayaknya memang harus tadi ya dok, balik lagi tuh ke bayinya dulu nih, gitu. Kalau misalnya bayinya memang pertumbuhannya baik, kemudian kenaikan berat badannya optimal gitu ya. Untuk misalnya puasa sebenarnya gini, kalau puasa itu kan ada jeda waktunya ya dok, gitu ya. Itu yang nanti harus dilihat lagi dok. Kalau misalnya memang mau melakukan itu, tapi dilihat juga pertumbuhan bayinya cukup baik apa enggak. Artinya kan kalau misalnya puasa itu durasinya kan ada durasi panjang ya dok. Kalau misalnya kita makan 3 kali sehari aja, kadang masih ada rasa sinyal lapar kan. Misalnya asupannya kurang gitu ya. Jadi harus dilihat dulu. Misalnya kalau misalnya bayinya oke, kita mau melakukan itu bisa dicoba di trial gitu ya. Tapi kalau misalnya begitu udah mulai misalnya puasa dengan durasi sekian jam gitu ya, kemudian bayinya misalnya ada efek gitu ya ke berat badannya atau mungkin dari produksi ASINya, itu harus balik lagi ke pola makan yang sebelumnya dok. Kalau misalnya puasa itu kan memang hanya memindahkan jam dok, tapi kan beda. Kalau kita menyusui itu kan ada durasi juga ya dok, mengosongkan payudara gitu. Memang memerlukan cadangan apa ya, cadangan lemak dan cadangan protein yang banyak. Kalau misalnya puasa itu memang yang paling berpengaruh adalah cadangan gulanya gitu. Memang cadangan lemak sama proteinnya belakangan tuh dipecah gitu. Jadi masih sebenarnya masih masih bisa, maksudnya bukan tidak boleh sama sekali atau misalnya boleh, memang harus lihat case by case gitu ke bayinya dan juga produksi ASINya gitu. Oke, Bu Ade Ashifa terjawab ya Bu. Boleh puasa Iya. tapi dipantau gitu produksi ASI ibu Iya, dan dan ya kalau misalnya puasa pun kan sebenarnya pas lagi sebelum puasa ya, misalnya pas sahur atau misalnya pas bukanya kan sebenarnya porsinya sama tuh dok, kuantitinya kan sama, cuma dibedain jam aja gitu. Tapi memang harus melihat lagi case by case si bayinya paling terutama sama produksi ASINya. oke dokter. Kemudian ada dari Ibu Nurul, Nurul Rahmawati. Tadi kan ada pertanyaan dari saya tentang susu. Nah, Ibu Nurul ini bertanya, harus minum vitamin nggak dok? Kalau harus nih, saya tambahin nih dok. Kalau harus apa dok yang oke nih buat kualitas dan kuantitas ASI? Iya, kalau misalnya untuk vitamin dan mineral ya, itu kan ada kita bisa peroleh sebenarnya dari sumber bahan makanan, banyak sekali pasti ada di makanan gitu. Jadi kalau misalnya kita yakin betul kebutuhan kita
tercukupi, kemudian dilihat juga dari produksi ASINya, kemudian dari berat badan bayinya nggak ada masalah, pertumbuhannya nggak ada masalah, kita bisa anggap eh, masih tercukupi gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang mutlak dok gitu, tapi bisa untuk membantu mendukung kalau memang ada perlu, apalagi kalau misalnya terbukti ada kekurangan ya, ada kekurangan, suatu kekurangan vitamin atau mineral itu harus banget. Tapi kalau misalnya di saat yang lainnya indikatornya bagus ya, cukup dari sumber bahan makanan itu masih bisa tercover gitu dok. Mm-mm. Mungkin untuk lebih jelas vitamin dan mineral kayak apa sih yang biasanya dialami ibu-ibu menyusui itu kekurangan gitu? Apa sih yang Iya, biasanya? kadang-kadang misalnya zat besi, kemudian ada seng gitu ya, kemudian yang lain-lain, vitamin juga iya, vitamin kan ada banyak banget ya. Itu tadi yang saya sebutin pertama adalah mineral. Kalau yang vitamin itu bisa saja, misalnya vitamin E, vitamin B, itu kan dia larut dalam air, itu bisa saja dia ada kemungkinan ya, kemungkinan untuk berisiko. Tapi asal bisa terpenuhi cukup dari bahan makanannya itu tidak mutlak sebenarnya dok. Gitu. Tapi untuk support boleh. Oke, baiklah dok. Jadi review ya, ibu-ibu ya. Makan bukan buat 2 orang, porsinya emang lebih besar. Jadi porsi lauknya boleh 2, porsi lauk masing-masing nabati dan hewaninya boleh ditambah, karbohidratnya boleh ditambah. Susu kalau nggak suka nggak wajib minum. Kopi boleh minum kalau yang suka minum kopi, tapi ada batasnya. Kemudian vitamin boleh sebagai support ya dok ya, tapi Ya, ya, kekurangan, nah itu boleh dikonsumsi juga. ya, Tapi betul. tentu lupa kita makan makanan yang menunya lengkap dan juga bervariasi gitu. Nah selanjutnya nih dok, kalau sudah bayinya ya, kalau sudah eh, MPASI, sudah bolehkah untuk memulai diet? Karena bayinya sudah lebih berkurang kan minum ASI-nya, jadi makan ibunya nggak terlalu banyak lagi gitu. Ya, eh, intinya tadi kalau misalnya kita punya rekomendasi memang tuh di 6 bulan pertama sama di 6 bulan kedua dok gitu. Jadi kan artinya 6 bulan kedua itu memang udah mulai empasi kan. Tapi sebenarnya lebih aman lagi itu setelah 1 tahun dok. Kalau misalnya ada mau rencana menurunkan berat badan gitu. Tapi kalau kita punya rekomendasi dari Kemenkes itu adalah itu yang harus di catch up nambah asupannya itu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua waktu menyusui. Jadi memang jawabannya adalah lebih aman kalau di atas tahun, dok. Oke, baiklah ya buat Ibu Syarifatul Janah yang bertanya, aman setelah bayinya usia 1 tahun ya Bu. Oke dok, kemudian, nah ini masalah makanan ibu yang keluar di ASI lagi nih dok. Kali ini tentang MSG. Nah kalau ibu menyusui makan makanan yang ber-MSG, itu sebenarnya keluar nggak sih dok di ASI? Terus ada efeknya nggak kalau memang? Iya, makanan MSG-nya seberapa banyak ya, dok? Maksudnya kalau makan MSG itu kan bukan yang apa ya, dok? Se truk gitu kan sebenarnya wajar-wajar aja kan. Nah, yang perlu diketahui juga adalah ASI itu kan eh, ada umami ya, ada rasa ya. Itu yang nanti juga dirasakan sama si bayi. Dan jadi nanti itu juga suatu apa ya, pengenalan juga sama si bayi itu gitu. Nanti waktu dia empasi, jadi nggak lebih ke picky eater. Jadi artinya gini dok, eh, bukan sesuatu yang dilarang dok, tapi bisa saja gitu kita konsumsi itu untuk menambah rasa gitu. Jadi bukan yang berlebihan dok, sewajarnya dok. Kalau misalnya makanan ada sedikit aja MSG itu bukan hal yang dilarang dok, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian apalagi garam gula itu nggak ada masalah kalau misalnya untuk masakan untuk menambah rasa pengenalan macam-macam rasa untuk supaya dirasakan juga sama si bayinya gitu dok. Bukan yang berlebihan. Oke, oke, mohon maaf ya ibu-ibu ada tamu. Oke, kita lanjut aja. Jadi intinya ya Bu, kalau dari Dokter Nesa adalah makan itu boleh apa aja selama
bayinya happy, ya dok ya, happy dan juga terukur, tertakar, kemudian lengkap dan juga seimbang. Jadi nggak perlu terlalu membatas-batasi. Betul. Ya, sebenarnya yang kita butuhkan adalah ibu yang bahagia selama menyusui. Karena psikologis penting ya dok, kalau misalnya kita mau produksi ASI kan penting banget dok. Oke, baik. Nah, ada lagi pertanyaan nih dari Ibu Masriah Arsya ini. Kalau ibunya obesitas, apakah ada kemungkinan anak yang disusui juga obesitas, dok? Oke. Kalau anak obesitas itu kan salah satunya memang apa yang dikonsumsi sama si bayi ya dok ya, gitu. Kalau misalnya ini kita bicara sudah lahiran ya dok, udah bayi lahiran gitu ya. Jadi harus dilihat lagi dok, kalau misalnya ibu obesitas tuh nggak serta-merta pasti bayinya jadi obesitas dok, gitu. Jadi tergantung kan apa yang dikonsumsi sama si bayi dan kualitas si ASINya itu, gitu. Jadi itu kalau ditanya apakah pasti, ya jawabannya tidak gitu. Tergantung apa yang diasup sama si bayinya gitu. Kalau misalnya mungkin ada juga ini ya nice to know ya. Ada juga yang misalnya lahir memang bayinya beratnya besar ya dok ya itu. Tapi itu kan memang kalau ibunya memang punya penyakit sebelumnya pas lagi hamil, misalnya namanya penyakit gula tinggi atau diabetes gitu. Tapi kalau nggak punya penyakit itu, di luar itu kalau kita bicara soal ibu obesitas itu nggak serta-merta bayinya juga obesitas dok, tergantung bagaimana ASI dan juga nanti empasinya. Dan juga penyakitnya ada penyakit penyerta atau enggak di bayinya gitu. Ya, baiklah. Dan yang penting juga yang harus tahu nih bulan, berat badannya, dan kepala, dan jangan lupa diplot di aplikasi Primaco supaya nanti bisa kelihatan rapotnya di situ. Kalau ke dokter anak langsung ditunjukin nih, udah diplot di dalam aplikasi. Semoga dokter Nesa juga udah download ya dok ya aplikasi Primaco ya dok. Iya, pasti dong dok. Sudah. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok. Apakah konsumsi kurma bisa menambah ASI? Kurma menambah ASI. Ini saya bilang ya kalau itu mitos ya dokter Dini ya. Jadi kalau tadi untuk menambah ASI kan poin-poin pentingnya ada asupannya ibu yang berkualitas atau enggak, dan juga cadangan waktu lagi hamil dan juga pas sebelum hamil gitu. Tapi sesuatu yang pendukung memang udah ada penelitian yang kayak tadi ya, kayak katuk atau misalnya daun bawang-bawangan. Tapi sejauh ini kalau kurma belum banyak sih yang meneliti soal itu untuk menambah produksi ASI, belum dimasukkan ke dalam itu gitu. Jadi untuk nambah-nambah aja boleh asal nggak berlebihan ya dok gitu. Untuk nambah-nambah aja, cuman mungkin kalau udah bentuknya apa buah ya boleh ya dok ya. Untuk selingan gitu. Tapi kalau untuk yang bentuknya udah apa tuh dok, yang udah sirup gitu ya, nanti diperhatikan dulu tuh kadar gula sederhananya tuh dok gitu. Oh ya, karena kurma cenderung manis ya dok. Jadi Iya betul. kayak udah sirup itu ada lagi nih kandungan gulanya. Dan seperti tadi dokter Nesa udah jelaskan, kita tuh yang penting yang seimbang. Nah, dok boleh nggak dok kasih ide nih dalam sehari, contohlah ibu-ibu yang anaknya di range umur 0-6 bulan ini, dalam sehari itu contoh menunya tuh kayak gimana dok misalnya? Ibu pos hamil ya, kira-kira berat badannya berapa ya ibu-ibu pos hamil rata-rata ya, 60-70 kilo lah dok. Ya oke, kita ambil lah misalnya sehari itu mungkin 2000 kalori kali ya. Jadi kalau pagi itu makan ya nggak harus nasi, boleh roti. Kan sebenarnya sumber karbohidrat itu ada banyak ya. Misalnya roti boleh, misalnya 2 lembar roti ya. Kemudian atau misalnya nasi boleh 1 centong besar rice cooker itu ya. Kemudian nanti lauknya kalau pagi sih nggak sebesar siang atau malam. Jadi kalau pagi boleh aja misalnya nasi ditemenin sama ayam sepotong ya. Ayam sepotong misalnya ayam kampung ya.
paha atas dan paha bawah, kemudian nanti temenin ada tahu atau tempe boleh, atau misalnya kacang-kacangan, misalnya ada di kacang merah gitu ya, 3 sendok makan, atau tahunya tadi sepotong ya, kayak sepotong yang tahu kuning gitu boleh, kemudian nanti ada semangkok sayur gitu, itu untuk pagi cukup ya, kemudian nanti di jam 9 atau jam 10 kan itu jamnya kita selingan ya atau snack ya. Itu boleh ada buah misalnya ya. Buah itu kira-kira boleh misalnya tadi alpukat ya saya bilang ya, boleh satu buah alpukat boleh nanti ditemenin ada pakai yogurt tuh boleh. Kemudian yogurtnya yang yogurt plain gitu boleh dong. Kemudian siang nanti memang nanti nasinya porsinya agak lebih banyak dibanding yang pagi, bisa sampai 2 centong dok, 2 kalinya yang pagi. Kemudian lauknya tadi saya bilang di double, yang ayamnya atau misalnya mau ganti ikan boleh ya, ikannya misalnya entah dipepes gitu ya atau di sop ikan gitu ya, dua dua potong ikan. Kalau misalnya yang gampang itu kayak kembung atau emas lah, dua dua potong itu. Kemudian nanti boleh tahu satu, tempe satu. Kemudian siang itu sayurnya boleh 2 mangkok kecil gitu. Itu sama kayak malam, dok. Kayak maksudnya sama kayak siang kira-kira kayak gitu. Jadi porsinya lebih besar dibanding pagi. Kemudian nanti pas sore jam 4-an nanti ada selingan lagi, boleh buahnya ganti. Misalnya mau ganti apa? Pepaya boleh dua dua potong gitu. Nanti ditemenin entah pakai susu boleh, yang UHT gitu boleh segelas. Kira-kira kayak gitu sih dok. Ya jadi atau misalnya sayurnya tadi tambahin canola atau olive oil ya, atau misalnya kalau misalnya itu nggak terjangkau ya tadi pakai alpukat kan juga sumber lemak tidak jenuhnya. Boleh dok kayak seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya lumayan banyak ya Moms ya. Kalau tadi Banyak. kita Vanessa tuh nasi 2 centong, terus Betul. ayamnya apa ikannya 2 ekor, Dua. Iya. dan 2 mangkok sayur. Itu kenyang Iya, harusnya ya. kenyang. Jadi makanya tadi harusnya sih nggak ada rasa lapar lagi ya. Jadi mesti nyemil-nyemil yang light ya. Karena itu memang memang kebutuhannya segitu gitu. Jadi harusnya udah cukup gitu. Oke, oke, baiklah. Jadi kalau semua cerita tentang kalau misalnya makan ikan atau makan telur, terus asinnya jadi amis gitu, itu mitos ya dok ya. Mitos, Terus mitos. makan apa aja boleh. Oke dok. Terus, oke, balik lagi tadi ke lapar ya dok. Misalnya tadi udah makan nih sesuai yang dokternya sarankan tuh udah porsinya segitu. Tapi terus kerasa lapar lagi. Nah itu apakah lapar itu tanda bahwa makan yang tadi kurang atau emang udah waktunya kita makan lagi? Iya, kalau misalnya eh, idealnya kan memang makan itu eh, mungkin 2-3 jam tuh udah makan terlagi dok. Kalau yang tadi saya cerita, jadi misalnya sarapan pagi jam 7, terus jam 9 kan udah tadi makan snack ya, kemudian makan siang tuh jam 12, kemudian nanti atau jam 1, kemudian tadi ada selingan lagi sekitar jam 3 jam 4, kemudian sore sekitar jam 7 lah maksimal. Nah, harusnya sih nggak ada tempat buat lapar lagi dong, karena kan setiap 2 jam tuh perutnya atau lambungnya diisi gitu. Jadi harusnya sih tidak ya dok. Kalaupun ada ya nanti kita bisa salah satu memang ada sinyal kalau misalnya lapar sekali, artinya memang mungkin kebutuhan kalorinya lebih besar gitu. Jadi itu memang harus dievaluasi lagi. Apakah Hmm, yang dimakan itu memang betul yang bisa dianjurkan sesuai dengan kebutuhan, atau mungkin kadang-kadang kan suka salah apa ya, persepsi ya dok, misalnya oh yaudah nih kok kayaknya saya makannya udah cukup nih, tapi cukup kata si ibu belum belum tentu kan betul. Kalau misalnya saya lihat misalnya yang ibu itu makan kan kebutuhan kalorinya bisa saja memang belum cukup sesuai dengan kebutuhan kalorinya gitu. Memang kalau mau ideal betul-betul memang harus konsul sih ke yang kompeten gitu. oke, baiklah dok. Nah sekarang soal minum nih dok, soal air. Sebenarnya berapa sih yang menyusui? Karena kan kalau kita dokter anak nih kan bilangnya 2 sampai 3 liter ya Bu gitu. Nah, itu apakah memang cukup
itu untuk memenuhi kebutuhan air dari ibu menyusui, dan apakah 2 sampai 3 itu harus air putih semua, Dok? Iya, memang kalau anjurannya secara general kayak gitu dok, jadi 2 sampai 3 liter. Tapi kita punya precise sih, kira-kira itu 3,8 liter lah. Itu Hmm. ada penelitiannya dok, 3,8 liter per hari. Dan memang nggak harus dari air putih kan, maksudnya kita kalau misalnya kayak tadi saya contohkan sop ayam, itu kan memang itu ada cairannya dok. Jadi itu bisa termasuk dari yang kita hitung dalam sehari itu gitu dok. Jadi bisa Hmm. dari makanan yang ada kuahnya misalnya gitu ya. Terus kemudian ada kan susu misalnya, kemudian tadi baru air gitu ya. Itu kita hitung semuanya dok, kebutuhan cairan si ibu per hari. Sekitar 3,8 liter per hari ya. Asal nggak ada gangguan fungsi ginjal ya dok. Ya. Oke, jadi termasuk ya ibu-ibu semua, baik dari sop, sayur-sayur yang berkuah lainnya, Betul, sop, betul. untuk asupan air yang bisa dihitung per hari. Oke, Dok. Nah, ada nih, Dok, Ibu D. Putri bertanya, misalnya si ibu tetap nekat, dia tetap berpengaruh nggak, Dok, ke bayi atau mungkin ke produksi anaknya? Udah pasti dok, itu di jawabannya udah pasti ya. Karena kalau misalnya menurunkan berat badan, pastinya kan menurunkan lauknya pasti dikurangin, udah pasti sumber lemaknya, proteinnya berkurang, kan nanti produksinya ke ASI. Karena tadi kan salah satu kunci utamanya adalah asupan si ibu ya, bukan hanya cadangan lemak waktu yang sebelum menyusui, tapi kan asupan saat ininya, aktualnya kan itu kunci pentingnya juga gitu. Dan nanti ujungnya efeknya pasti ke pertumbuhannya si bayinya, dok. Kalau Oke, kalau masih ASI eksklusif ya. oke. Ya, kita bicaranya dalam konteks Ya, eksklusif. betul. Ya, Oke, baik, Dok. Dok, ada lagi nih pertanyaan. Kalau misalnya kita makan, kan ASI itu produk, salah satu produk dari yang ibunya makan ya. Nah, sebenarnya dari ibunya makan ke jadi ASI itu membutuhkan waktu berapa lama sih, Dok? Apakah kalau misalnya setiap ibunya menyusui harus makan sesuatu dulu supaya kandungan ASINya tuh lebih bagus atau lebih banyak? Atau sebenarnya ya udah makan aja kayak biasa, karena apa namanya, bayi kan bisa menyusu sewaktu-waktu, karena saya rasa kalau misalnya setiap mau nenenin harus makan agak ribet ya. oh ya, tentunya nggak langsung loh dok. Kalau misalnya kita bicara soal cara kerja makan ya, misalnya kita makan nih dok, kan dia pasti ada waktu dulu nyampe di perut kita atau di lambung kita gitu. Baru nanti dia masuk ke dalam usus kita buat diserap. Itu mungkin kira-kira sekitar 2-3 jam gitu ya. Kemudian nanti udah begitu diserap kan nanti baru nanti masuk ke tubuh kita gitu. Artinya bukan langsung apa yang kita makan itu langsung keluar di ASI gitu dok. Jadi itu pasti ada jeda waktunya gitu. Jadi bukan bukan harus sebelum harus sebelum menyusui terus langsung sebelum persis terus makan gitu enggak gitu. Jadi memang yang kita butuhkan adalah keteraturan dok. Keteraturan jam makan, jadwal makan itu yang lebih penting dok. Mm-mm. Ya, jadi sebenarnya makan seperti biasa aja ya, Dok, makan pagi Iya, siang malam terus dengan cukup snack. betul, Oh, betul. baiklah. Dok, kalau misalnya ibu-ibu yang mungkin nggak ada yang membantu mengurus rumah, atau misalnya ibunya selain mengurus bayi juga harus mengurus anak yang lebih besar gitu. Ada nggak tips atau life hack lagi gitu? Gimana sih supaya makanan yang ibunya makan tuh tetap seimbang gitu gizinya? Kan ibunya Iya, sibuk nih. sebenarnya ya betul, betul, betul. Ya, kalau mengurus sendiri artinya gini, sebenarnya yang saya sampaikan tadi kan sesuatu yang mudah dilakukan dan terjangkau. Kita nggak perlu yang apa ya menyiapkan yang susah-susah, misalnya apa ya beli salmon atau misalnya masaknya juga yang mesti di apa ya mesti di presto misalnya sekian lama yang membutuhkan waktu lama gitu. Sesuatu yang simple aja boleh. Misalnya udah dibumbuin dulu, disiapin nanti pas mau makan gitu ya udah diangetin gitu. Dan
sumber-sumber bahan makanannya memang sudah gampang diperoleh aja, yang gampang kita beli di tukang sayur atau di pasar gitu, seperti ayam, ikan, boleh gitu. Kemudian telur pun bisa gitu kan, sesimpel kayak tahu tempe. Kemudian sayurnya juga yang gampang-gampang, entah kangkung, bayam gitu. Jadi yang simple tapi berkualitas itu mudah kok dilakukan dok gitu. Hmm, oke, jadi apa yang ada di rumah aja, terus mungkin masaknya bisa sekalian ya Betul, Bu Ibu ya sampai malam. Yang iya, penting tadi dan apa namanya jenis makanannya yang diperhatikan gitu. iya, Nah dok, kalau iya. makan banyak nih, udah pasti belum kualitas asinya bagus? Belum tentu. Jadi kalau misalnya makannya banyak, tapi banyaknya cuma nasi aja dok, atau kentang doang gitu kan. Maksudnya sumber protein dari hewan sama nabatinya yang sebagai utamanya sumber lemak dan proteinnya kurang, itu akan pastinya berpengaruh terhadap kualitas si ASI. Kita bicara kalau ASI itu kan nggak hanya jumlahnya ya dok, tapi kan kualitasnya itu kan juga penting gitu. Jadi ya itu lagi harus sesuai kebutuhan kalori dan juga seimbang dok. Jadi nggak ada misalnya cuman makan karbonya doang gitu atau nasinya aja gitu, nggak bisa. Jadi memang harus terpenuhi semuanya biar kualitas asinya bisa optimal. Oke, jadi ya ibu-ibu sekali lagi makannya yang penting menunya lengkap, lauknya bervariasi, Betul. terus tadi kasih tips ya sama dokter Nesa seberapa banyak sih yang harus dimakan sebetulnya untuk menghasilkan ASI yang cukup dan berkualitas gitu. Nah dok, ada pertanyaan menarik banget nih dok dari Ibu Eva Skulete. Dok, kalau mengikuti diet tinggi protein dan rendah karbo, apakah diperkenankan? Mungkin lagi hits ya Bu Eva ya akhir-akhir ini ya. Itu gimana? Iya, lagi-lagi yang kita rekomendasikan adalah itu tadi seimbang. Karena walaupun tadi kita bicara soal pentingnya lemak sama protein buat kualitas ASI ya, produksi ASI dan juga eh, pertumbuhan otak misalnya bayi, tapi karbohidrat itu atau misalnya sumber tadi hidrat arang itu juga perlu gitu ya, perlu banget gitu. Jadi nggak bisa tuh nanti kita mau lebih tinggi lauknya, tapi misalnya nggak makan sama sekali jenis hidrat arangnya, nggak bisa seperti itu karena nanti pasti berpengaruh juga ke kualitas asinya gitu. Dan sebenarnya kan bayi juga butuh kan si sumber yang hidrat arang itu ya, atau kita bisa bilang laktosanya gitu ya, atau glukosa itu kan juga penting untuk pertumbuhan otaknya bayi dan juga pertumbuhannya perkembangannya bayi. Jadi yang kita sarankan adalah lagi-lagi seimbang dok. Jadi kalau satu piring tuh ya harus ada nasi atau kentang atau yang lain lah ya, atau bihun sama ada lauknya, hewan sama ada nabati sama ada seratnya sayurnya gitu. Mm-mm. Jadi intinya adalah tetap balik lagi ke makan dengan lengkap, bervariasi ya dengan porsi yang disarankan, dan jangan lupa ibu ASI itu diproduksi kalau payudaranya secara konsisten atau konstan dikosongkan. Jadi selain makan yang benar, makan yang bagus, ibu juga harus rutin mengosongkan payudaranya supaya susunya banyak dan bagus gitu kualitasnya. Oke dok, karena waktu nih dok udah mau 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol sama dokter Nesa. Aku boleh nggak minta closing statement dari dokter nih tentang diet saat menyusui gitu dok? Iya, mom and dad ya. Jadi mom and dad yang bisa kita peroleh ya, take home message-nya adalah eh, pola makan itu penting sekali saat menyusui. Jadi tidak direkomendasikan untuk melakukan program penurunan berat badan selama menyusui di 1 tahun pertama. Jadi cadangan waktu lagi hamil dan terutama saat menyusui itu cadangan asupannya itu sangat penting. Jadi hindarilah menurunkan berat badan bagaimanapun caranya waktu menyusui. Jadi kalau misalnya ASI eksklusifnya baik, kemudian lagi-lagi adalah kebutuhan tiap orang beda gitu. Tapi kita punya patokan harus menjadi variasi dan lengkap, kemudian seimbang, ada sumber hidrat arangnya, lauk, hewan, dan sayur-sayurannya. Itu dokter.
ini kemudian ASI juga dipengaruhi tadi ya kesehatan bayi, psikologis ibunya juga ya di luar tadi kita bicara soal asupan. Oke, baiklah. Terima kasih Dokter Nesa buat ilmunya dan waktunya malam ini. Eh, kita jelas banget ya ibu-ibu yang sedang menyusui atau akan menyusui kalau diet itu ternyata pola makan, nggak melulu diet nurunin berat badan ya. Jadi kalau mau nurunin berat badan nanti aja. Kalau anaknya udah di atas 1 tahun tadi kata Dokter Nesa ya dok ya. Nah oke, jangan lupa Mom and Dad share keseruan IG Live kita malam ini ke IG Story dan jangan lupa tag @official.primaku. Lalu jangan lupa juga download aplikasinya, ajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk mendownload dan mengupdate kalau ada update fitur di aplikasi. Nah, oke, buat yang ketinggalan atau yang tadi terlambat datangnya, IG Live ini akan bisa di-replay, ditonton ulang di aplikasi Primaku di bagian konten. Baiklah, sekian acara IG Live kita malam hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah penyelenggaraan acara ini. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih Dokter Dini, terima kasih Prima. Terima kasih. Terima kasih.